yang sudah expert. Nah, Halo, Halo, gue. apa kabar? kabar baik. Jadi, Ko Bernard boleh perkenalan diri dulu. Mungkin ada teman-teman KB Friends nih yang belum kenal. Karena katanya kan tak kenal maka tak sayang ya, Ko ya? Anjir. Ya, jadi perkenalkan saya cuma trader jalanan aja. Kebetulan punya komunitas kayak grup warga lah. Makanya saya namain Warga 88 ya, karena memang isinya membahas semua, nggak cuma market aja. Semua jadi satu ada di sana, termasuk grup gibah gitu kan. Anjir. Jadi Jadi bareng ya grup saya bukan grup anti cut loss, grup saya bukan grup yang menjanjikan cuan instan, kotos-kotos, all in, cacing-cacing naga-naga, tapi yang penting saya pengen transfer ilmu, apa yang saya punya saya kasih untuk teman-teman di dalam Warga 88. Gitu aja sih. keren banget, keren banget. By the way, selamat welcome ya. Selamat welcome nggak tuh? Welcome Welcome gak tuh? friends yang baru gabung di live Instagram KB Falburi Jambi bersama Ko Ben Firza dan juga Ko Bernard. Nanti kita bakal ngadain sesi Q&A nih di akhir sesi live. Jadi buat teman-teman tetap tenang dan siapin pertanyaan kalian. Boleh banget nanti dijawab sama Ko Ben dan juga Ko Bernard ya. Tuh kata Kak Mike tadi, hapju katanya. Cuy. Merendah untuk meroket nih Ko Bernard. Waduh. Memang lagi rendah ini. Lagi cari roketnya nih. Iya, lagi cari roketnya nih. Makanya gue bawa yang bening-bening kok biar nggak merona dulu nih. Kalau kita berdua Asik. doang yang ngobrol ntar pada bete lagi kan gue bawa yang bening-bening dulu. Sekalian juga ini live perdana aku ya di sini ya. Iya. Oh ya, ini sebelumnya IHSG itu kan sekarang lagi mengalami beberapa fluktuasi yang signifikan ya, benar nggak? Dalam beberapa waktu terakhir. Nah, kita tahu tuh apa sih sebenarnya yang bisa Koko sampaikan mengenai kondisi pasar saham Indonesia saat ini? Apa sih faktor utama yang Koko lihat mempengaruhi pergerakan IHSG di minggu kedua bulan Februari ini? Oke, jadi kalau kita berkaca dulu di regional, itu sebetulnya baik-baik saja. Kita mau ngomong market US, market Eropa, bahkan market Asia pun itu semuanya baik-baik saja. Sebetulnya kita ini sakit sendirian. Ini anomali, karena biasanya kalau ada terjadi sell-off seperti ini, ya biasanya regionalnya juga nggak karu-karuan gitu kan. Kenapa sih kok kita merah sendirian? Kalau saya sih ngeliatnya simple ya. Belum ada trigger yang menunjukkan bahwa kita bisa menuju ke arah yang lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga kita. Contoh, Vietnam itu growth-nya udah 7% tuh. Terus kita ngomong Malaysia, FDI-nya udah nggak karu-karuan gedenya. Kita ngomong India, udah growth-nya 7-8%, barusan ada stimulus lagi, mereka mau cut PPH. Nah, not to mention yang di Amerika sekarang juga lagi berebut flow juga ya untuk FDI ya, Foreign Direct Investment di Amerika, mulai dari penentuan tarif untuk menarik industri-industri balik ke Amerika. Nah, Indonesia sendiri apa? Kita belum punya satu gebrakan dari pemerintah baru bagaimana memberikan growth 8% yang dijanjikan. Ini sampai sekarang belum kelihatan nih. Yang ada baru terakhir adalah cut budget APBN 300-an triliun, which is ya memang yang di-cut adalah pengeluaran yang menurut saya tidak esensial. Nah, apakah itu cukup dirasakan untuk menjadi trigger pengalihan budget ke budget lain yang bisa menggulirkan ke growth APBN yang 8%? Menurut saya belum ada langkah konkret. Nah, ini yang menyebabkan bagi beberapa investor, market kita ini kurang menarik, dan akhirnya mungkin bagi investor asing lebih menarik di negara lain dibandingkan di Indonesia untuk saat ini ya, saya ngomong untuk saat ini. Nah, kalau kita melihat secara teknikal juga, kita melihat major uptrend line IHSG itu udah patah. Kita sekarang ada di posisi downtrend line. Dan di channel downtrend line ini, kita kembali membuat lower low hari ini. Padahal harapannya kemarin udah di channel bawah, harapannya hari ini ada mantul. Tapi kayaknya baru besok kita ada technical rebound nih. Kemungkinan juga akan tutup gap di area sekitar 6850 dan kita berharapnya bisa sampai ke upper channel ya di sekitar 7250, 7170. Nah, tinggal kita lihat nih seberapa kuat dan siapa movernya. Kalau melihat pergerakan hari ini, ya tadi yang benar dikatain Benz,
market merah, tapi kita masih bisa copet-copet tadi, dan movernya ya tetap saham Konglo yang rebound lebih cepat daripada saham Banks ya. Jadi kayaknya nanti IHSG ke upper channel pun yang mimpin masih saham Konglo walaupun dengan volatilitas tinggi. Makanya jangan sampai salah posisi, karena ini volatilitas di market lagi tinggi-tingginya. Begitu salah posisi dan kita nggak disiplin, dijamin berdarah-darah sih. Tuh. Jaman berdarah ya. Jadi kuncinya adalah colong-colong dulu di market merah, bisa ya? Bisa, yang penting kita tahu mana yang udah jenuh jual, mana yang ada potensi memberikan technical rebound, dan ingat kondisi seperti ini ya kita cuan-kus dulu aja, cuan bungkus aja. Jadi Oh, jangan terlalu greedy ya, jangan terlalu ngincer, oh harus cuan sekian persen, kalau nggak cuan tebel nggak mau TP. Enggak, ini dalam kondisi kita main di support resist aja sih sekarang ini. oke. Jadi KB Friends, menurut Ko Bernard, investasi yang cocok di keadaan market saat ini mainnya di jangka pendek, benar ya Ko ya? Iya, Main untuk scalping ya? sementara kita main jangka pendek, bukan berarti scalping yang kita harus intraday trade juga enggak. Cuma kita harus benar-benar tahu mana saham yang benar-benar lagi on the weakness dan mana saham benar-benar yang lagi downtrend. Jangan melawan arus, jangan melawan tren. Trend is your friend gitu kan. Tuh. Jadi kalau kita berani melawan tren, kita udah tahu barang ini downtrend keras nih, kita maksa masuk dengan alasan kita harus great when other fear. Itu benar nggak kita seperti itu? Atau jangan-jangan kita great when other great gitu kan? Semua merasa, oh ini waktunya nih serok. Padahal ini downtrend keras gitu loh. Kita maksain entry juga kesapu juga gitu. Oh sih. Terima kasih ya Ko Bernard udah dijawab pertanyaan aku ya. Ya, jadi contoh nih, kayak saham Banks yang paling mencolok kayak Bank Mandiri itu. Ya. Itu kan kelihatan ya, Bank Mandiri itu udah bearish keras. Nah, kalau kita maksain nangkep Bank Mandiri, apalagi kalau dia udah break 5.000, kita merasa, wah ini murah, ya bener murah. Tapi untuk time frame berapa lama? Setelah kita nangkep itu, bisa nggak besok jadi lebih murah? Iya kan? Permasalahannya kan itu. Dan jangan sampai kita ngomong ini murah, kita all in, kita nggak siap dengan kemungkinan terseleknya bahwa Bank Mandiri itu udah double top dan potensinya ke 4.000 kalau 5.000-nya jebol. Nah, itu kan namanya nggak realistis ya. Itu bukan greed when other fear, tapi itu namanya nggak realistis kayak gitu. Jadi kalau memang udah tahu sahamnya ini bearish, kita udah tahu itu yang jualan nggak berhenti-berhenti, ya jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Tuh, dengerin ya teman-teman KB Friends. Ngomong-ngomong ini komennya banyak ya. Kita boleh bacain mungkin satu-satu ya. Di sini. Ya, ini yang suruh nangkep Indomie ini berarti warga 88 nih. Karena kita lagi hobi trading ICBP sama INDF nih. Asik. Kode tuh kode. Kenapa kok kita suka? Yang pertama, ICBP INDF ini konsisten terjadi akumulasi asing selama beberapa bulan ya, bukan cuma 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu. Ini konsisten. Foreign-nya itu akumulasi. Nah, barang-barang kayak gini, ini yang harus kita perhatikan. Jangan barang yang udah dibuang asing triliunan, kayak Mandiri, terus kita maksain mau nangkep Mandiri. Mati gitu kan. Apalagi udah di call sell sama JP Morgan. Kayak gitu. Jadi kita harus pintar melihat mana yang benar-benar peluang, mana yang buy on weakness. Ya buy on weakness lah, kalau kita tahu ini akumulasi asing terus-menerus di INDF, ada koreksi kayak kemarin ke 74, ya itu buy on weakness. Tapi kalau kita tahu Mandiri sell asingnya belum selesai dan kita maksa beli di 5.100, nah itu namanya buy on nekat gitu. Buy on nekat. Betul. Jadi kita harus realistis. Oke. Ini ada pertanyaan dari Muhammad C. Negara. Maaf, copet-copet di saham itu apa ya? Coba Kobens nih, boleh jawab nih, copet-copet di saham tuh apa sih sebenarnya? Istilah-istilah ini tuh banyak nggak ngerti ternyata ya. Tumben ya, hari ini interaktif banget nih pada yang nonton-nonton nih. Jadi seru juga deh Kobenat. jadi seru nontonin dia punya ini ya. Jadi sebenarnya lebih ke scalping namanya kalau di saham itu ya. Kalau biasa kalau lebih gampang kita sebutnya copet-copet sama, maksudnya ya beli, kita jual dengan lebih cepat gitu. Nggak harus tunggu intraday gitu ya. Jadi kita beli kalau udah cuan 1% ya bungkus kayak gitu ya.
Jadi mungkin ya kayak Betul. gitulah kalau di saham ada namanya copet-copet, ada yang swing ya kalau kita mainnya time frame-nya weekly gitu. Ini banyak yang beli Indomie itu ya alasannya ya ada alasan secara fundamentalnya bukan karena banyak NCL jadi Indomie laku ya jadi naik sahamnya. Jadi Ya itu rational buy. Kita kenapa berani buy Indofood di 74 itu rational buy. Karena saya melihat akumulasi masih terjadi, koreksi tanpa volume, ya di support yang kuat dan potensinya keluar dari area sideways-nya dia. Ya udahlah itu namanya dikasih kesempatan cuan lah. oke. Ada nih komen dari Angelis, BMRI masuk 5.000. Udah boleh kah? Hehe, swing harian katanya tuh. Gimana nih sarannya dari Ko Bernard nih? Silakan Ko BMRI Bernard. Ya, 5.000. bagi saya 5.000 itu titik psikologisnya Mandiri. Hmm. Untuk saat ini Mandiri sendiri itu sudah terkonfirmasi double top. Apakah instan ke target double topnya? Enggak. Tapi eventually akan ke arah sana kalau 5.000-nya jebol. Nah, kalau mau nyoba masuk di 5.000 enggak apa-apa. Tapi kalau 5.000-nya jebol, siap cut loss enggak? Kalau 5.000-nya jebol enggak siap cut loss, siap-siap keseret sampai 4.000. Kayak gitu. Jadi kita harus realistis juga. Kita harus punya trading plan juga. Jangan cuma mikir, oh ya aku mau masuk 5.000. Kenapa? Ya udah pokoknya itu murah. Karena dulu pernah 7.000. Enggak gitu juga. Bukan karena Ah, dulu pernah 7.000 terus 5.000 murah. Kalau memang masih downtrend ya hari ini 5.000 murah, mungkin besok 4.000 lebih murah Betul. gitu kan. benar-benar. Kayak Masih bisa jadi gitu. terus ya. Betul, betul. Hmm. Jadi nih aku mau satu-satu dulu nih ke Kobens dulu ya. Kalau menurut Kobens sendiri, berarti sekarang sektor-sektor mana nih yang Koko anggap paling menarik bagi investor, terutama bagi porto Kobens sendiri ya? Apakah ada sektor yang menunjukkan potensi pertumbuhan yang kuat dalam waktu dekat? Gue ya, Hmm. kalau gue sih lebih ke ini ya, sama kayak Ko Bernard. Jadi sebenarnya lebih sempit aja sekarang watchlistnya. Maksudnya bolak-balik di yang itu aja ya kalau saya. Karena akan lebih sempit. Kalau kita mau bilang banking udah pasti agak susah. Mau copet-copet. Apalagi tadi ada yang komen, boleh nggak copet hostnya tuh Ko Bernard? Jangan Hostnya mau dicopet. main saham, jangan main hati ya. Aduh, Aduh, berat Ko Bernard. Aduh. Kita ini sengaja bikin hostnya yang agak bisa dilihat bening-bening dikit ya supaya jangan stres. Jadi kan agak happy juga dengar live kita ya Ko Bernard ya. Biasa kita nggak pernah serius masalahnya. Udah marketnya merah, lihat mukanya kita semakin padam lah. Ya terus ya paling sektor misalnya saham konglomerasi pun ya kita bisa lihat ya juga collab juga gitu loh banyak juga parameter-parameter yang kita lebih ke slow and down ya balik lagi ke pepatah ya kalau biasanya market merah kita banyak keluarin quotes nih jadi kalau keputusan terbaik itu ya tidak mengambil keputusan waktu market jelek ya Ko Berat ya kalau kita Betul, gitu betul. aja. Contoh nih, kayak tadi, sesi 1, saya masih belum ngeliatin Ratu itu, saya masih nunggu. seperti ratu. Saya belum ngeliatin TPIA, saya belum ngeliatin yang namanya si Raja. Sesi 2, saya ngeliat, oh ini udah ngetes angka-angka pentingnya nih. Raja udah berhasil mantul dari 3140, Ratunya juga nggak jebol ke bawah, dimana kalau 6.000 jebol, oke lah saya nunggu di kepala 5, 54, 56, ternyata mantul. TPIA-nya juga 63-nya mantul. Jadi ya, dari itu saya langsung buat keputusan, sesi 2, oke kita buy. Kita buy TPIA, kita buy Ratu, kita buy Raja. Basicnya apa? Bukan nekat, enggak. Karena kita lihat ini angka-angka pentingnya udah dilawan dan ada Betul. volume. Dan di situ kita akhirnya berani untuk ngambil posisi. Ya tiga-tiganya berhasil gitu kan. Tapi kalau kita ngomong sesi 1, kita ngambil Ratu waktu turun ke bawah merah, kan murah kok. Ya kita nggak tahu itu udah bottom atau belum. Kita nggak nyari saham dengan harga termurah. Kita nyari saham dengan harga ternyaman dan yakin bahwa oke, ini udah ngetes dan mantul. Aku nggak perlu dapat harga termurah, yang penting cuan. Ya nggak? Betul. Daripada kita nekat, harganya turun, belum tentu mantul, kita tangkap, ternyata ARB gitu kan. Kan tambah sakit nanti. Iya. Jadi nggak perlu cari harga termurah, kita cari harga yang kemungkinan besar bisa dibuat TP. Gitu Ah, aja. Lebih baik nunggu konfirmasi deh Jol intinya. Betul, betul. Jadi jangan nekat. Kondisi market gini tuh sayangin modal, jangan nekat. ah.
I see, I see. Mendingan nggak cuan daripada rugi. Oh, Mm, Kayak gitu. Mendingan cuan daripada rugi. Ingat tuh. Betul. Jadi kita harus bisa nahan lah. Jangan Mm-mm. asal tabrak sana tabrak sini karena merasa, oh kemarin ini harganya segini, sekarang segini, murah ini. Lah kalau belum ada flow, masa kita mau maksain? Siap nyangkut nggak? Kayak gitu kan. Aku sih enggak ya. Udah pakai T+, udah pakai margin, ternyata berharapnya main cepet, ternyata nyangkut gitu kan. Nah, nih, kok kalau nangkep berdasarkan MACD Golden Cross bisa ya kok? Gini, Pertanyaan. Golden Cross sendiri itu kan kamu sekarang udah Golden Cross. Besok juga bisa balik kok, nggak jadi Golden Cross, bisa jadi Dead Cross. Kan nunggu betul. afirmasi dulu. Time frame-mu cukup nggak untuk sampai itu affirm? Ah, Ya kan? Kalau kamu nggak cukup, ya tunggu benar-benar Golden Cross-nya buka, ya udah. Dapat harga termurah. Enggak, tapi pasti. Itu pun aja masih bisa false break gitu kan. Jadi yang paling benar apa? Kita harus tahu support-support kuatnya. MACD ini Golden Cross-nya bener nggak di dekat support kuatnya? Kalau memang benar ya berarti kemungkinan besar memang terjadi reversal. Tapi kalau memang ini bukan support kuatnya, ini hanya support kecil, walaupun ada Golden Cross ya kemungkinan besar akan false break kayak gitu. oh, kemungkinan akan false break ya. Betul. Dan betul MACD itu lagging indikator karena itu ngelihat harga 26 hari average dikurangi harga 9 hari average. Jadi pasti lagging kayak gitu. I see, I see. Buat Desko gimana? Kayak yang tanyain DOS ini saya terus terang saya tidak ngikutin saham-saham yang terlalu volatile seperti itu. Itu di luar dari stock universe saya. Jadi mohon maaf saya tidak suka call barang dengan liquidity rendah karena nanti bahaya bisa nyangkut berjamaah kayak gitu. Ada pertanyaan lagi dari Muhammad Canegara. Bedanya trading di saham dengan trading di futures, bedanya apa? Nah, menarik nih. Buat KB Friends yang belum tahu bedanya apa trading di saham sama trading di futures. Silahkan Pak Benz, dibantu menjawab Pak Benz. Aduh, ranah saya nih jadinya. Ya, kalau saham yang kita jual belikan adalah perusahaan ya teman-teman ya. Kalau futures itu adalah perdagangan derivatif ya. Jadi banyak yang kita perdagangkan adalah market, ada emas ya, kemudian ada juga perdagangan dari foreign exchange ya, itu termasuk futures juga gitu ya. Jadi lebih ke produk derivatif, lebih ke kalau saham kan kita tahu jelas ya ada perusahaannya. Misal kita katakan beli saham BBRI, tadi banyak ditanyain BBRI, BMRI, BBCA gitu kan, kita udah tahu underlying asetnya tuh ada memang perusahaan gitu loh. Ke futures itu memang lebih ke dalam tanda kutip ini ya gambling, bener-bener the real gambler lah yang akan bertaruh di market futures yang dimana risk juga lebih tinggi ya. Ya kalau lu biarin kencing bentar ya duit lo hilang, MC margin. Kalau saham ya bahasa gampangnya selama kamu nggak cut loss ya floating loss hanyalah angka dan merah ya kalau Bernan ya. Ya kalau futures kita itu kan istilahnya bertaruh pada angka ya, kan kita beli kontrak kan. Kontraknya bisa expired, kita nyimpen kontrak juga bayar. Kontraknya ngelebihin dari margin kita juga kena call kayak gitu kan. Ya karena futures itu underlying-nya ya cuma angka, bukan perusahaan benar-benar perusahaan seperti kita beli saham kayak gitu. Oke. Nah, tadi pagi tuh aku sempat baca berita alasan JP Morgan pangkas Bank Mandiri jadi underweight ya kok ya, yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penurunan signifikan nih di akhir pekan lalu terhadap saham Bank Mandiri. Pertanyaannya, dengan rilis laporan keuangan terakhir ini, ada gambaran nggak sih kok untuk kedepannya perkembangan harga saham Mandiri ke depan tuh, terlebih dengan adanya news ini ya, kalau JP Morgan pangkas rating Bank Mandiri jadi underweight. Oke, jadi kita harus realistis ya. Ini bukan saya nebar food, bukan saya ngomong nggak boleh beli mandiri, mau beli mandiri mas silakan beli aja. Tapi yang saya ingin tekankan satu, mandiri itu loan to deposit rasionya 97%. Itu artinya apa? Dia itu udah dapat deposit 100, 97-nya udah disalurkan ke kredit. Berarti depositnya sisa 3 yang belum disalurkan ke kredit. Di satu sisi kita melihat sudut pandang bahwa oke, perusahaan ini efisien karena setiap dia memberi bunga deposit, dia bisa menyalurkan dalam bentuk pinjaman. Jadi kan bank ini kan dapat duitnya dari pinjaman kan. Sehingga kalau dia keluar duitnya dalam bentuk deposit, artinya apa?
dia nggak ada idle fund. Semua uang yang dia dapat dipinjamin gitu kan. Idle fund-nya efisien. Di satu sisi ada satu tantangan. Kalau semua depositnya udah dipinjemin, next dia growth-nya dari mana? Berarti kan kalau ingin menambah loan lagi, berarti kan antara dia raise in capital untuk nambah pinjamannya dia, bukan dari deposit pihak ketiga, atau dia harus mengembangkan deposit pihak ketiganya supaya DPK-nya naik, supaya LDR-nya turun dan bisa ngenjot loan lagi. Nah, ini kan nggak gampang di era suku bunga yang seperti sekarang, apalagi penurunan suku bunga di depan mata. Berarti spread NIM-nya kan semakin kecil tuh, net interest margin-nya, antara lending and funding gitu kan. Berarti kan kalau sekarang dia butuh dana pihak ketiga, dia harus bungain tinggi untuk bersaing dengan bank-bank lain. Di satu sisi, dia nggak bisa kasih loan tinggi karena suku bunganya arahnya turun kayak gitu. Jadi ya ini yang jadi tantangan bagi Mandiri untuk growth ke depannya seperti apa. Nah, kalau secara teknikal memang Bank Mandiri berpotensi double top ke 4.000. Nah, apakah itu langsung? Enggak. Tapi kalau namanya potensi kan kita harus jaga-jaga ya. Dan ada potensi ke sana ya kita tensi dulu. Kalau kita mau masuk bertahap ya enggak apa-apa. Tapi kita dibagi berapa entry dan tahu resikonya. Oh, kalau dibawa ke 4,5 siap nggak average? Kalau dibawa ke 4.000 siap nggak average? Karena kadang orang ngomongnya, aku mau dollar cost averaging. Aku mau beli tiap bulan. Begitu dibawa ke 4.000, kok Bernard boleh hold nggak ya? Kemana spiritnya untuk buy on weakness tiap bulan dollar cost averaging itu? Ketika turun akhirnya nanya lagi, boleh beli nggak? Dari awal kan udah tahu ini resikonya ke sana. Nah kalau memang udah tahu ke sana dan komitmen mau dollar cost averaging, ketika dibawa turun kok tanya, boleh beli apa enggak gitu kan. Berarti kan sebetulnya kita sendiri ini nggak siap dengan penurunan saham. Itu yang kadang terjadi. Seperti itu sih. I see. Ya, KB Friends dan warga 88 nih, kalau sinyalnya agak sedikit trouble, aku nge-lag nggak nih? Aman, ya? aman. Enggak, Aman ya? Aman ya? Baru kali ini lo kita live Ko Bernard, lebih banyak orang nanyain hostnya daripada nanyain insight saham ya, anjay. Kita rame banget loh, ada 428 warga 88 dan juga KB Friends yang gabung di live kita hari ini. Halo Lihat Angel semuanya. Lupa portonya merah kok. Kenapa? Lihat Angel lupa portonya merah. Kayaknya lupakan, biarin aja ya kalau itu ya. Aku juga mau ingetin lagi nih ke teman-teman semua yang lagi gabung di live malam ini, kalau hari Sabtu ini kita bakal ngadain event spesial banget yang pastinya ada Ko Bernard. Internet seru banget. Mojel putus tuh. Gimana? Putus internet kamu. Putus-putus ya. Nah, lanjut. ini kayaknya karena pengaruh market ya, jadinya sinyalnya agak-agak nyangkut. Ada. Nah, hilang suaranya sekarang. Jel, hilang suara kamu. Tes. Oke, lanjut. Nah, gabung lagi nih. Mungkin Ko Ben atau Ko Bernard mau nanya komentar nih dari warga 88 dan juga KB Friends. Tadi mungkin sekalian dibahas Benz, masalah event kita nanti Sabtu Benz. Boleh. Ini mungkin kan kalau kita nge-live kan waktunya sangat terbatas ya teman-teman ya. Waktunya sangat terbatas sekali, sedangkan ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan seputar tentang IHSG lah ya. Mau dibawa kemana, kemudian bagaimana kondisi market ya, Porto. Kita kalau bahas semua mungkin tidak akan bisa semuanya, waktunya cukup dan juga pasti akan banyak rahasia-rahasia ya yang nggak bisa kita share secara online ya. Jadi buat teman-teman ya warga 88 dan juga teman-teman semuanya yang sudah nonton, tadi ada yang nanya, "Bos, boleh nggak gabung kalau dia bukan warga 88?" Boleh ikutan ya. Dan kemudian kalau belum punya akun KB Valburi boleh juga ya, tapi ada syarat dan ketentuan tentunya. Tapi buat teman-teman yang udah tergabung di warga 88 dan memiliki akun KB Valburi Sekuritas, udah pasti acaranya
free gratis, walaupun ini sangat terbatas. Tadi sisa 3 lagi ya Angel ya. Jadi Wah, buat yang mau ngobrol-ngobrol, nanti saya akan bawakan yang lebih bening lagi juga ya. Jadi Angel juga nanti Sabtu ada kalau nggak salah ya. ada. Ya, Aku hari dia Sabtu. ada Angel dan satu wanita lagi yang akan menemani kita biar semangat ya, bukan maksudnya semangat nontonnya, semangat maksudnya memperbaiki Porto biar nggak galau lagi di market gitu kok Beren ya. Hari Sabtu kita di Betul. kantor Valguri ya di Sahid Sudirman, jadi untuk teman-teman Jakarta yang bisa onsite atau yang datang mau dari Bandung naik masih keburu jam 9.30, jam 10 lah kita mulai ya. 9.30 kita udah siap-siap, jadi kita akan banyak banget market outlook dan sektoral gitu ya kok Beren ya. Jadi Saya aja dari Surabaya gitu kan, jauh-jauh. iya gimana sih? Ah, dari Surabaya, dari Jambi, dari Bandung bakal ngumpul semua di KB Favorit Sekuritas Sudirman ya pastinya hari Sabtu. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk daftar sekarang juga karena kesempatan ini sangat-sangat amat terbatas. Di sini aku udah ada pin dari Kobensfiria ya. Ini kalian boleh langsung klik aja linknya dan langsung aja daftar buat acara Sabtu. Dan kita bakal malam mingguan bareng buat bahas perkembangan saham, IHSG. Dan kalian boleh nanya apapun mumpung nanti ada 2 expert ini nih. Wow. Nanti expertnya bukan gue cuma moderator aja nanti teman-teman ya. Expertnya ada nanti dari tim research kita ya. Jadi cewek tim research kita juga yang akan membantu insight dari Valburi Sekuritas kayak begitu. Lanjut. Nah, ini kita ada pertanyaan lagi nih dari Chandra. Tolong view IHSG kok apakah akan breakdown 6.500? Tuh, Ya, Koben jawab atau Kobenat yang mau jawab Kobenan nih? aja, Benz kobenan dulu aja, kobenan aja. boleh. Boleh, Mungkin boleh. Benz mau kasih view dulu, boleh. Untuk ISG ya, tadi mungkin sudah banyak disinggung oleh Kobernat untuk ISG kita sekarang. Itu kan tadi saya lihat closingnya dipaksa banget untuk lebih di atas daripada bulan low ya, low terbaru, low terakhir di bulan, bentar saya lihat nih, Oktober 2023 ya, November nih, lebih tepatnya di awal November 2023 itu adalah low-nya di harga 6639 ya, 6639 low di tahun 2023 awal November atau akhir dari Oktober, dan hari ini dipaksa closing ya, dipaksa banget closing kelihatan, sehingga ada sudah tahu lah ya dipaksa closing oleh saham-saham apa ya, sudah pasti saham-saham PP lagi ya, saham-saham PP ya, konglomerasi termasuk Raja Ratu ya, brand Petro itu lumayan membuat jarum di ESG hari ini. Jadi kalau ditanya apakah akan bisa 6.500, mungkin akan take bond dikit ya. Kalau dari saya ikut Koberat juga, setuju dengan view-nya. Akan take bond dikit, balik ke 68, I think ya 68 sekian, dan mungkin masih akan ada potensi untuk penurunan dalam waktu jangka menengah gitu. Jadi lebih jelasnya nanti kita akan langsung dengar juga dari Ko Bernard ya, view secara global untuk IISG dan juga dari tim research. Jadi itu sih kalau dari aku, Angel. Ya, jadi gampangannya saya mau nambahin, selama belum keluar dari downtrend channelnya, ya ISG akan membuat higher low, lower low, higher low, lower low, Betul. sampai nanti keluar dari channel downtrendnya. Kapan keluar dari channel downtrendnya? Ya, kalau bisa stay di atas 7170 itu udah bagus. Selama belum bisa stay di sana, belum keluar dari channel downtrend itu. Masih berat. Jadi kalau ada rebound ke level-level tertentu, saran saya kalau mau short dulu deh. Kecuali nanti memang ada major reversal, ada katalis yang bagus, kita udah short ya nggak apa-apa, kita tinggal buyback aja. Nggak usah takut hilang barang, yang penting kita ngamanin posisi dulu, ngamanin modal. Daripada keseret nggak jelas gitu kan. Bener-bener. Bener banget nih, Kak Bernard. Dan aku ada titipan pertanyaan. Karena penting nih buat dimention bahwa akan ada 19 calon IPO yang mayoritas itu kan beraset Jubo ya. Bener nggak? Jadi buat para IPO hunter tuh bisa terus stay tune tentang update IPO-IPO yang menarik yang bakalan listing. Gimana nih tentang isu ini nih? Ya paling yang menarik itu ya ada Pertamina PHE itu ya, Pertamina Hulu Energy. Terus bagi saya juga yang menarik lagi itu anaknya TPIA tuh. Dengar-dengar yang masuk sama kayak yang di Adi tuh. Si hahaha itu juga lah Mr. H. yang masuk. Ya, terus paling sementara dua itu ya yang paling jelas dan prospektif ya. Sambil nanti kita lihat lagi perkembangannya. Soalnya kan yang lainnya juga
masih belum jelas ya. Yang dua itu sih, yang satu secara asset quality Pertamina Hulu Energy sih asset quality bagus ya. Oh. Terus itu proxy oil banget karena PHE itu punya aset Rokan yang baru diambil balik. Just info, Rokan itu punya cash cost untuk ladang-ladang minyak barunya itu $12 per barel. Untuk ladang-ladang terlama yang tua itu cuma $30 per barel. Jadi kalau kita ngomong jualannya minyak itu kita ngomong sekarang sekitar 68 70, ya itu udah sangat cuan sekali gitu kan. Kayak gitu. Jadi Pertamina Hulu Energy ini benar-benar fundamental. Tapi kalau mau ngomong yang faktor X, yang faktor ada Mr. H itu ya nanti lain cerita tuh. Tuh. Banyak yang tanya Bumi Kayak deh kok gitu. Bernard, banyak yang tanya Bumi, Dewa nih apakah dibuang fun? Banyak yang nanya. Kalau Bumi, Dewa, BRMS mau tahu lebih jelas, jadi warga 88. Betul, pastinya dong. Itu spesial ya, spesial outlook. Pastinya. Tidak Gimana tuh dibagi untuk kalayak warga umum. 88 nih? Jadi kalau mau jadi warga 88 gampang ya Ben, tinggal buka akun KB Valburi, Tuh, start cuma dari 50 juta, jangan di withdraw karena kalau di withdraw saya langsung buang juga dari grup gitu kan. jadi nggak ada iuran Trading di bayar-bayar nggak ada sana ya, cukup jadi tidak berbayar. tuh. Tidak berbayar. Tidak ber- Jadi karena tidak berbayar jangan kurang ajar. Kalau udah buka account, udah top up, di withdraw ya saya langsung kick gitu ya. Si Kobens nih, mungkin ada mau jawab pertanyaan dari para netizen. Yang mana? Tadi ada komentar dari Top Cuan Pro. Waduh, intermezzo nih ya. Kau kurus video, Ben. Dia belum tahu lah aslinya, ntar ya kita ketemu ya. Tunggu. Ini bukan video, ini memang beneran nih. Sabtu ya Kak, Top Cuan Pro harus datang ya buat lihat Kobens nih aslinya beneran kurusan di video atau aslinya kurusan nih karena stres mungkin dia ya. Nanti rokain Indomie buncit lagi gue. Goto, view TA-nya. Kalau Goto saya ngelihat itu bagus ya. Ini kan memang kemarin sempat nyentuh ke 89. 89 itu kan memang resist kuat. Jadi sekarang ini ada pullback-nya juga bagus. Kalau saya sih dikasih 78 itu posisi bagus ya untuk makan Goto ya. Masuk bertahap aja, 78 masuk, 73 74 masuk, 69 stop loss. Itu menarik tuh. Tunggu bisa belajar saham sama Ko Bernard tuh kata Kak Zulfa Azia. Silahkan. Boleh kepada para dua expert ini ya suku-suku yang bergabung di live KB Valburi Jambi ini. Halo semuanya yang masih gabung. Masih ada 439 viewers. Wow, ramai banget ya. Nah, yang ini boleh disematkan, Jel, untuk join Warga 88 tadi ya, untuk link daftar buka akun KB Valburi. Dan itu juga sudah, kita nggak bisa buka banyak-banyak ya, kalau dari Warga 88 udah full terus. Jadi harus, mohon maaf banget waiting list ya. Jadi harap Pokoknya tergantung dari slot yang ada di live benar, trade. jadi harus sabar, jangan ngotot ya, kalau nggak ada slotnya harus sabar, nunggu emang sebesar itu animonya untuk menjadi Warga 88 ya. Karena hanya mentok sekuota WA aja. Jadi kalau WA-nya udah mentok, ya udah harus nunggu sampai saya bersih-bersih, baru nanti dari yang grup satu arah bisa saya masukin ke yang live trip juga. Betul. Jadi Jangan lupa follow dulu dong Angel nih. Jangan lupa nih teman-teman follow, nonton doang nggak follow nih ya ya, kan. buat Jangan lupa follow. teman-teman nih yang lagi nonton, jangan lupa buat follow Valburi Jambi dan juga Instagramnya Kobens88 dan juga ada Instagramnya Kobens ya. Langsung di follow aja nih teman-teman ya. Jadi hari Sabtu nanti kita bakal bertemu di malam minggu untuk bahas lagi lebih detailnya gimana sih perkembangan IHSG yang pastinya bakal seru banget ya Sabtu ini ya. Betul, dapat makanan otak lagi ya, bukan cuma makanan otak, ilmu, tapi juga dapat makanan perut. Kok Bernard, aman, tenang pokoknya semuanya. Aman. Siapin. Sementara sektor mereka apa ya kok better ke sektor. Oh ada komentar nih. Kok sementara sektor yang menarik di IHSG itu apa ya? Apakah better ke sektor defensif atau siapin cash? Oke. Kalau bagi saya sekarang ini kan IHSG-nya belum keluar dari channel bearish. Ya kita punya cash itu nggak ada salahnya untuk trading pendek-pendek, ya kan.
Terus kalau kita ngomong sektornya apa, kita jangan fokus lihat sektoralnya, kita lihat emiten yang sedang diakumulasi bagus, emiten yang sedang ada flow deh. Jadi nggak usah spesifik lihat sektoralnya, karena sektoralnya sekarang scatter. Kita ngomong consumer, yang jalan cuma Indofood sama ICBP, Mayoranya juga lagi jongkok gitu kan. Jadi nggak bisa jadi patokan sektoralnya, karena ini bukan kondisi flow berlimpah seperti tahun 2020, 21, 22. Itu istilahnya sektor A jalan sampai emiten yang paling tai pun ikut jalan gitu kan. Karena flow-nya banyak. Tapi kalau flow-nya seperti ini, flow-nya cekak, ini kita udah nggak ngomong sektoral, kita ngomongnya emiten per emiten. Kita ngomongin emiten per emiten ya. Wah, udah pada follow nih. Terima kasih teman-teman yang udah follow. Angel, ini banyak pertanyaan tentang SMA juga, mungkin boleh dikasih sedikit ya tentang IPO tadi, apa pertanyaan tentang IPO juga, video kan mau IPO tuh, SMA-nya kayaknya udah Boleh. menarik, boleh silakan Angel dan Koberna. Jadi kalau kita ngomong SCMA, salah satu trigger paling utama itu kan asetnya SCMA itu kan video. Jadi menjelang videonya IPO, which is itu sebetulnya udah direncanakan dari 2 tahun lalu, delay terus, Tuh, ya SCMA-nya jadi punya unravel value gitu kan. Jadi kayak, oh ternyata videonya valuasinya sekian loh. Kalau di dalam SCMA, SCMA-nya isinya bukan cuma video, berarti harusnya market cap-nya nggak sekian gitu. Kasarannya kalau kita ngitung sum of the part dari SCMA, SCMA ini terkesan murah. Dan di satu sisi kita ngelihat secara teknikal, memang SCMA ini baru breakout dari 194. Nah, itu ada cup and handle gede banget. Jadi potensinya memang masih jauh. Nah, setelah breakout ini tadi dia sempat ngetes turun ke 200, ternyata kembali rebound. Kalau saya pribadi, kemarin di grup saya udah call dan udah TP 202, 204. Mau buyback lagi, ya kita mau buyback di area-area breakout lah. Kita waktu dia nanti turun, ngetes ke neckline cup and handle-nya 188 sampai 192, bolehlah kita masuk gitu kan. Atau kalau nanti ternyata memang lanjut rally di angka tertentu yang kita rasa worth it untuk kita panjat, ya kita panjat. Seperti itu. betul. Setuju. Kok BlackRock kenapa keluar dari BBCA, dari Jufrizal Alamsyah? Segar. Ya BlackRock itu kan nggak ada bedanya sama kayak kita ya. Ketika butuh duit ya jualan saham gitu kan. Nah BlackRock kan juga butuh duitnya kapan? Ya kalau dia ada redeem dari customer, ya pasti dia jualan. Yang dijual yang mana dulu kalau kita punya saham? Dijual yang menurut mereka upside-nya udah paling sedikit. Atau yang menurut mereka, oke lah aku bisa switching ke saham lain. Sama seperti kita. Betul. Nah, dia melihat, oke, mungkin BlackRock ini kan global fund. Ngelihatnya jangan dilihat, oh BBCA kan bank bagus tanpa dosa, memang. Tapi apakah itu bank terbagus di seluruh dunia? Ya dia kan pasti banding-bandingin juga kan dengan valuasi bank di negara lain, dengan valuasi prospek negara lain, bisnis lain. Ya itu kan keputusan investasi dia untuk, oke aku mau mengalihkan investasi dari A ke B. Apakah salah? Ya enggak lah. Emang kalian kalau pindah dari Bank Mandiri beli BCA salah? Kan enggak. Kan itu kan keputusan investasi. Betul. Kayak gitu. Waduh, nggak berasa nih kita live udah mau 1 jam ya, Kobernat ya. Iya. Apalagi nanti kita ini nih market outlook nih, ntar sampai jam 5 ntar kita. Kita malam mingguan nanti ya di sini ya buat nemenin 88 sama KB Friends. Ya ini ada yang nanyain Benz, Ya. BCA, ISAT, BNI gitu kan. Ya kalau Indosat itu sebetulnya kemarin konsulnya bagus, cuma hari ini offset ya. Kita lihat aja besok Indosatnya itu false break apa enggak. Kalau sementara sih amankan dulu ya, udah pecah 2000 sih. Amanin dulu Betul. ya. Betul. Terus kalau masalah BCA, secara big pattern sebetulnya BCA ini berpotensi head and shoulder. Cuma shoulder kanannya sempat ke 10 ribuan dulu tuh. Itu kalau kita ngomong big pattern-nya. Tapi apakah dia bisa ke 10 ribuan dulu? Kalau ngelihat pressure di 4 big banks-nya seperti itu, kita ngelihat passive fund-nya masih jualan seperti itu, ya bisa jadi kalau BCA break 9.025, dia nggak ke atas dulu tapi ngetes ke 8.600 dulu. Itu menurut saya. Nah, kalau kita ngomong yang satunya lagi apa? BNI. BNI itu supportnya harusnya 4270, nggak boleh pecah ya. Hari ini lower low lagi, dan ini kalau lower low lagi menurut saya sih
megang BNI harus siap dikocok sih. Betul. Jadi kalau memang belum beli, nunggu rebound, nunggu balik keluar dari channel uptrend. Kemarin kan sempat tuh dia keluar dari channel downtrendnya, udah balik sideways mau uptrend kan. Ternyata balik lagi ke channel downtrendnya, ya kita harus nunggu sih. Jangan maksain posisi. Seperti itu. Jadi trading itu di saham bukan berarti kita setiap hari harus posisi. Karena menunggu itu juga bagian dari strategi. Betul. Jual barang dulu itu juga bagian dari strategi. Kita udah tahu barangnya bearish, kita pegangin ya ngapain? Ya mendingan jual dulu lah. Nanti kalau udah sampai di harga yang bagus ya kita beli balik. Betul. Gitu. Jadi menunggu itu adalah strategi untuk mendapatkan keuntungan ya sebenarnya ya. Betul. Yeah. MEDC tuh, Jo. Dari Koala pertanyaannya. Dari Koala. Bentar. Oh, kok bahas saham MEDC karena IF aku 100 miliar. Apa karena panas buminya udah jalan? Oke. Wah, pertanyaan ini. Jadi, boleh saya jawab ya? Silakan kok. Boleh. Silakan kok. Teman-teman warga 88 dan KB Friends bener-bener nungguin jawaban dari Ko Bernard nih. Medco itu secara valuasi murah. Itu insanely cheap. Jadi boleh dibilang ini saham proxy oil and gas yang sangat murah. Masalahnya dalam posisi akum sekarang ini, kita ini kan nggak tahu bandarnya ini mau akum sampai mana, ya kan? Nafas kita sama nafas bandarnya itu beda. Oke lah, IF akum 100M. Kita kan nggak tahu, oh ternyata IF pengennya akum 200M. Oh IF ternyata pengennya akumnya 300M. Berarti kan ini kan belum apa-apa nih. Atau ternyata, oh IF akumnya memang 100M, udah selesai, berarti sebentar lagi mau naik. Kan kita nggak tahu. Jadi yang kita lakukan sebagai seorang trader atau investor, ngeliat barang lagi di akum, ya udah masuk bertahap. Ketika nanti kelihatan udah mulai ada kickback dari yang akum kelihatan udah selesai, dia mulai mau naikin ya kita baru nambah perlahan. Kecuali memang nafas kita panjang, kayak gitu. Bisa nggak nafas kita sepanjang sama si Samuel Sekuritas yang lagi akum? Kalau memang kita nggak bisa ya, kita harus menunggangi tren gitu kan. Menunggangi tren. Kalau lagi sideways ya udah ya kita liatin dulu aja sampai dia break angka tertentu baru kita masuk. Kalau kita memang mau buy on weakness ya kita harus siap nunggu. Nggak bisa namanya kita mau buy on weakness terus langsung besok mau jalan juga nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Karena kita nggak tahu bandarnya Medco ini mau akumnya sampai kapan gitu. Ingat ya, menunggu itu adalah strategi. Baik Ko Bernard. Betul. Foto gue hilang ya? Apa? Kamera gue hilang ya? Oh enggak. Aduh. Aman, Benz. Aman. Enggak aman. Nge-freeze. Ada rekamannya kah, admin? Nanti live Instagram kali ini bakal kita save ya, dan pastinya nanti bakal kita share ke teman-teman KB Friends dan juga warga 88 yang kelewatan untuk ikut di live ini dari 7:30 tadi ya, Kobes dan Ko Bernard ya. Betul. Sangkut. Waduh, ada yang nyangkut nih kok. Pandi gimana kok sangkut di 17.000? Nggak apa-apa kalau nggak dapat cuannya, dapat hikmahnya. Hikmahnya apa? Kalau saham ini udah naik lebih dari 10 kali lipat, kalian harus tahu pesta itu suatu saat bisa selesai. Pesta itu suatu saat bisa berakhir. Nah, kalian kalau beli di 17.000, harapannya seperti apa? Trading plan-nya seperti apa? Mau TP di berapa? 40.000. Mau stop loss-nya di berapa? Jangan siap cuannya aja kalau masuk saham, siap ruginya. Kalau kalian masuk 17.000 tapi kalian nggak siap dibawa turun, nah sekarang udah harganya 10.000 sekian, kalian mau apain? Kalian nggak tahu. Nah, dulu dasarnya beli mau apa? Kayak gitu kan. Jadi ingat, beli saham itu pakai trade plan, bukan cuma pakai nafsu. Gampang memang klik buy, yang susah itu nanti kalau begitu cut loss atau TP. Klik buy itu paling gampang gitu. Jadi ya kalau kamu tanya 17.000 gimana ya nggak apa-apa lah, at least kamu dapat hikmahnya. Kalau lain kali beli jangan FOMO. Lah kamu aja beli nggak ada trade plan-nya, masa nanya ke kita yang nggak nyuruh kamu beli.
Nggak apa-apa Kak Ilham, semangat terus ya. Pastinya setiap hari kita kan harus grow dalam main saham juga kita harus grow ya. Harus terus belajar, belajar, belajar terus sampai kita cuan pastinya. Gue boleh masuk ulang nggak Angel? Apa nge-freeze kayaknya gue Aman, hilang. aman, Aman, Aman aman, ya? Ben. Oke oke oke. Aman, Lanjut lanjut. aman. aman. AMMN nih. Waduh, dapat hikmahnya katanya. Kok gimana komentarnya terkait foreign yang out hampir 50% dari tahun lalu? Apa saham yang parking terdampak? Parking, aduh aku nggak kelihatan. Paling terdampak kali Oh ya. iya, paling terdampak. Typo Kak Rafin Rizal. Ya, jadi ya kalau kita ngomong saham yang paling terdampak dari outflow, outflow itu kan pasti dari foreign passive fund kebanyakan. Foreign passive fund itu pasti kan masuk ke Indonesia dan keluar di Indonesia itu berdasarkan market cap. Nah, top 10 market cap yang ada di passive fund itu kan masih dipimpin oleh big banks, ASI, Telkom. Ya yang paling terdampak ya pasti big banks, ASI, Telkom. Jadi kalau outflow mereka terdampak, nanti kalau ada inflow, ya itu pasti yang paling pertama naik ya big banks, ASI, Telkom. Selama market cap mereka belum tergeser kayak gitu. Jadi itu yang harus diawasi lah. Kalau masih konsisten outflow, masa kita mau ngelawan Tuh. kayak gitu. Betul. Jadi kita harus realistis juga ya. Mendingan kita minus 10-15% daripada minus 30%. Meminimalisir lebih benar ya. Ya, kita keluar minus 10-15%, kita jual dulu. Nanti kalau udah minus 25-30 kelihatan udah sideways, waktunya mantul, kita beli balik kan juga nggak salah gitu loh. Kan kita hemat 15%. Benar. Saya juga mau disemangatin nih Kak John Jia. Ya semangat ya Kak John ya. Bisa aja lo Kojon. Mungkin dari Ko Bernard atau Ko Benz nih mau jawabin pertanyaan dari keluarga 88 lagi ya dari KB Friends juga. Benar aja silakan. Gue nge-freeze di sini Angel, nggak bisa, nggak update. Oke. I see. Ya, ini banyak yang tanya Telkom ya. Oke, Telkom itu saya udah call sell sejak si IndiHome dijual ke Telkomsel. Kita tahu Telkom itu satu-satunya profitable honeybee-nya dia itu IndiHome. Kalau IndiHome-nya dijual, what's the next big thing on Telkom? Setelah dapat uang 17T dari penjualan IndiHome apa? Dia katanya mau masuk ke data center. Kapan? Dan itu kan full capex cycle. Di mana harusnya kalau dia bisa mempertahankan IndiHome 17T itu bisa didapat simple dan sangat gampang. 17T itu income-nya Telkom dari IndiHome itu di depan mata gitu. Jadi saya merasa ketika dia jual IndiHome itu adalah satu keputusan yang kurang tepat. Itu alasan kenapa saya nggak suka Telkom. Sisanya ya seperti sekarang. Apakah Telkom bisa jadi Unilever versi 2? Bisa. Karena ketika dia tidak menemukan arahnya, dia nggak tahu growth dari mana, dia nggak tahu mempertahankan revenue-nya dari mana, ya dia akan dipanis market dan jadi Unilever kedua. Seperti itu. Menarik banget ya pembahasan kita malam ini. PTRO gimana Pak ya? PTRO, ya kita tahu PTRO itu kan yang paling bulletproof ya. Dari kemarin juga udah buka ARB ya dari Jumat ya. Yang lain masih ARB, dia Jumat udah selamat duluan gitu kan. Secara valuasi dibandingkan dengan saudara-saudaranya paling masuk akal lah. Kita ngomong daripada brand, daripada cuan ya. PTRO valuasinya paling masuk akal walaupun tidak murah. Betul. Tapi Betul. masih ada isinya. Kita kalau beli PTRO itu anggapannya kayak beli Bayan lah. Kita beli perusahaan, ada untung, tapi dalam valuasi yang eksklusif gitu kan. Apakah PTRO bisa disimpan lama? Bagi saya PTRO ini tradingnya hanya berdasarkan tren aja. Kalau selama masih ada flow, masih ada tren, ya kita follow the trend. Kalau tiba-tiba sepi, tiba-tiba ada buangan gede, ya kita buang dulu. Kayak gitu. Nggak usah maksa. Sahamnya PP itu kita nggak boleh trading dengan maksa. Lagi nggak ada tren, lagi dibuangin, itu pasti akan beruntun. Begitu naik, kita riding the wave, itu pasti masih dapat cuan. Betul. Kayak gitu. Turun jangan dilawan. Kalau ikut diikutin ya kok. Iya.
Karena kalau saham BP naik itu nggak mungkin sehari. Kalau turun juga nggak mungkin sehari gitu. Jadi ya kita harus pinter-pinter tuh ngatur nafas. Pinter-pinter ya, atur nafas, harga 88 sama KB Friends nih yang lagi nonton. Kobens masih nge-freeze kah di sana? Masih ngeblank, nggak update chat semuanya. Oh, I see. Tinggal 5 menit juga kok. Lanjut aja. SM, wow, rame banget ya, masih ada 435 nih yang nonton kita nih. Boleh teman-teman kalau masih mau ada pertanyaan lagi seputar IHSG, mumpung kita masih live 4 menit lagi, mungkin 1 apa 2 pertanyaan terakhir ya, Kobens, Kobenat. Ya, boleh. Boleh. Dipilihin aja mau yang mana. Kobenat boleh pilih nih pertanyaannya. Yang paling menarik menurut Kobenat. Ini tadi banyak yang nanya ASI ya. Oke, mungkin ASI ini jadi pertanyaan penutup deh. ASI, ini kita tahu, bisnis utama di otomotifnya sekarang lagi stagnasi. Dia udah mengalami penurunan penjualan selama setahun 2 tahun ini ya. Selama ini hasil atau result dari laporan keuangan ASI itu ditopang dari growth UNTR. Jadi kalau saya suruh milih, ya saya mendingan beli yang UNTR-nya dong yang ngasih growth di ASI-nya gitu kan. Tapi apakah ASI itu bisa jadi Unilever kedua? Ya bagi saya selama ASI bisa solve the problem, mungkin ASI nggak akan jadi Unilever kedua. Dan yang beda lagi satu, ASI ini konglomerasi, bukan cuma satu perusahaan FMCG. Jadi dia terdiverse ya, nggak terkonsentrasi seperti Unilever. Jadi room to grow-nya harusnya lebih gede ASI dibandingkan Unilever. Dan cash-nya ASI ini cukup gede. Jadi ini tantangannya ASI gimana dia ngelola cash-nya dia untuk bisa mengakuisisi atau unorganic growth supaya dia bisa punya result yang kembali growth, nggak stagnan lagi. Kalau dia memang udah nggak bisa growth dari otomotifnya, dia harus bisa unorganic growth dari perusahaan sektor lain yang dia akuisisi yang bisa memberikan another numbers like United Tractor. Seperti itu sih kalau menurut saya. Oke. Jadi itu tadi pertanyaan dan jawaban terakhir ya sebelum acara hari Sabtu dari Kobernat. Teman-teman, terima kasih banyak buat Kobernat dan juga Kobens yang udah luangin waktu istirahat di malam ini untuk nemenin warga 88 dan juga KB Friends ya. Terima kasih banyak Kobens dan juga Kobernat. Thank you, Bang Kobernat. See you loh hari Sabtu. Sampai jumpa di hari Sabtu buat teman-teman. Thank you udah ngikutin live-nya. Kalau teman-teman ingin dapat insight yang lebih dalam, feel free to join hari Sabtu. Nanti di sana kita bisa ngobrol lebih banyak. Pokoknya yang mau join warga 88 atau ikut itu acara market outlook kita, silakan DM saya aja atau Kobernat, silakan ya, saya akan balas. Buat teman-teman silakan DM aja, mungkin yang tadi nggak bisa klik, silakan DM saya akan balas ya untuk bagaimana join ke warga 88 dan juga gimana cara ikut market outlook. Kayaknya sudah hampir full, tinggal 1-2 seat doang lagi ya, karena memang kita nggak buka untuk umum, jadi khusus eksklusif warga 88 dan KB Friends kayak gitu. Dan acaranya di KB Valburi Sudirman di Jakarta Selatan ya. KB 88. Kalau gitu aku Angel selaku pamit undur diri dulu.